مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Iya, baik. Jadi memang ada persamaan dan perbedaan, ya, tentang aurat wanita di dalam dan di luar sholat. Persamaannya adalah begini, bahwasanya di luar sholat ataupun di luar sholat wanita memang harus menutup aurat, gitu kan? Dan di dalam sholat dia juga harus menutup aurat. Hanya saja batasan aurat yang harus ditutupi di keduanya di dalam sholat ataupun sehari-hari di luar sholat itu ya hampir mirip juga sih, cuma nanti akan ada beberapa catatan. Ada perbedaan ya? Iya, betul. Pertama kita bahas dulu tentang aurat wanita di dalam sholat ya. Di dalam sholat ya? Maaf, di luar sholat. Oh, di luar sholat. Kita mulai dengan aurat wanita di luar sholat ya? Baik ya, aurat wanita di luar sholat ini sebetulnya terkait dengan dia berada di hadapan siapa. Aurat dia menurut siapa dulu nih, gitu kan? Gitu. Kalau di luar sholat seperti itu ya, Ustaz, iya. ya? Jadi kalau di luar sholat ini untuk menentukan aurat mana yang harus ditutup tergantung di hadapan siapa dulu. Oh, tergantung ya? Iya. Jadi jangan sampai terjebak pada pertanyaan mana saja aurat wanita yang harus ditutup, wajah dan telapak tangan, gitu kan? Itu aja ya? Oh, belum tentu. Di hadapan siapa dulu? Di hadapan gitu siapa ya? dulu? Benar. Kalau di hadapan suaminya, bagaimana? Apakah perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan? Kan tidak begitu. Jadi untuk aurat wanita di luar sholat ini akan kita tinjau dari 3 sisi. Ketika pertama dia di hadapan suaminya, Di hadapan suami ya? yang kedua di hadapan non mahram selain suaminya. Suami juga non mahram sih, gitu kan? Tapi kan dia punya keistimewaan tersendiri. Oke. Yang kedua di hadapan non mahram selain suami, kemudian yang ketiga di hadapan mahramnya sendiri. Oke, Apa berarti tiga batasan? ya, Betul. ya? Apa batasan aurat yang harus wanita tutup di hadapan mereka bertiga ini? Ya. Nah, untuk di hadapan suaminya, wanita itu tidak ada batasan aurat tidak ada? sebetulnya. Iya. Sama sekali ya, Sama Ustaz, ya? sekali. Berarti boleh ya membuka aurat di depan suami ya? Iya Ustaz, dong, ya? pastinya gitu. Seluruhnya ya? Ya. Dan ini ada di dalam surat Al-Baqarah 187 yang bunyinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi wanita ini adalah menjadi libas atau pakaian bagi suaminya, ya. dan suaminya menjadi pakaian buat istrinya, gitu. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya begini, tubuh kita dengan pakaian itu tidak berjarak. Oh gitu. Maksudnya seperti itu ya, Ustaz, antara tubuh kita dengan pakaian tidak ada yang menghalanginya. Justru pakaian inilah yang menghalangi tubuh kita ini dari pandangan orang lain. Itu ya, Sedangkan antara suami istri mereka saling menjadi pakaian satu sama lain, gitu ya. Kemudian ada lagi di hadis Rasulullah SAW yang dari Aisyah, Bunda Aisyah. Kuntu aghtasil ana wan nabi min ina'in wahidin min qadah. Jadi kata Aisyah, saya sama Rasulullah pernah mandi berdua di wadah yang sama dengan gayung yang sama. Dan dari hadis ini para ulama menyimpulkan ya berarti tidak ada lah batasan aurat antara perempuan, antara suami dan istrinya gitu. Nah, hanya nanti ada perbedaan pendapat apakah suami boleh langsung melihat ke kemaluan istri, begitu juga sebaliknya, dan ini yang menjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaannya juga tidak terlalu jauh, karena tidak ada yang mengharamkan atau mewajibkan. Perbedaannya ada di boleh dan di makruh saja. Oh, boleh dan makruh saja ya? Betul. Jadi dalam mazhab Hanafi boleh-boleh saja, tidak ada batasan antara suami dan istri. Kapanpun mereka mau silakan gitu kan. Sebagaimana mereka bolehnya berjima satu sama lain, maka melihat kemaluan masing-masing juga boleh-boleh saja. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dibolehkan seseorang melihat kemaluan pasangannya, istri melihat punya suami, suami melihat punya istri, tapi dengan adanya karohah. Ya makruh lah kira-kira seperti itu. Dan Hambali. Dan Hambali. Betul. Nah, maka di sini perbedaan pendapatnya tidak terlalu jauh. Artinya tidak sampai pada taraf satu mengharamkan, satu mewajibkan, tidak. Tapi ya batasannya boleh dan makruh. Satu boleh saja, yang satu boleh dengan karohah atau
makruh adanya. saja. Artinya begini, semua ulama sepakat bahwasanya tidak ada batasan aurat Antara yang suami. harus ditutup antara suami ataupun dengan istrinya, seperti itu. Maka seorang istri boleh untuk tidak menutup auratnya di hadapan suaminya, apalagi jika diminta oleh suaminya. Suaminya sendiri. مولاي صل وسلم